Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandia Mutiaudini. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjabaran algoritma array. Metode yang saya gunakan di sini adalah metode insertion sort. Namun sebelum kita masuk ke inti materi, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang apa itu array. Apa itu array? Array atau larik adalah sebuah tipe data bentukan yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe yang sama. Artinya, kita dapat menyimpan banyak data dalam satu variabel. Jika kita analogikan, kita bisa membayangkan bahwa array merupakan sebuah hotel yang memiliki beberapa kamar. Kemudian di setiap kamar dikenal dengan indeks atau urutan angka. Intinya adalah kita akan menyiapkan kamar dalam hotel dengan nomor indeks 0 sampai sekian atau n. Untuk penggunanya sendiri, pengunjung dibagi berdasarkan nomor kamar hotel. Nah, setelah kita membahas secara singkat tentang array tadi, kita akan langsung masuk ke insertion sort. Insertion sort adalah sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama, lalu disimpan pada variabel sementara yang kemudian diurutkan. Lalu mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Metode insertion sort ini juga bisa dibilang metode penyisipan atau penyimpanan sementara angka pada array di variabel tertentu. Nah, untuk algoritmanya sendiri, kita akan bahas di slide selanjutnya. Nah, ini dia algoritma dari insertion sort. Algoritmanya ada for i 1 to n do. Maksudnya adalah for index dari 1 sampai n atau jumlah atau berapa panjang array tersebut. Kemudian y sama dengan a indeks i. Maksudnya adalah y di sini adalah variabel sementara untuk penyisipan angka. Kemudian j sama dengan i dikurang 1. Begin. While a indeks i lebih dari y atau variabel and j lebih dari sama dengan 0. Do. Maksud J lebih dari sama dengan 0 di sini adalah kita dapat mengecek kembali angka yang telah kita urutkan. Kemudian A indeks J plus 1 sama dengan A indeks J. Kemudian J sama dengan J dikurang 1 and while. Kemudian A indeks J dikurang 1 sama dengan variabel atau Y. Kemudian output A, lalu N4. Agar kalian lebih paham, di sini saya akan menyediakan sebuah data array yang terdiri dari indeks 0 sampai 5. Atau bisa dikatakan data A atau array A memiliki panjang larik 6 karena terdiri dari indeks 0 sampai 5. Di indeks 0 kita punya angka 4, di indeks 1 kita mempunyai angka 2, di indeks 2 kita memiliki angka 9, di indeks 3 kita memiliki angka 1, di indeks 4 kita memiliki angka 2, dan di indeks 5 atau indeks n atau indeks terakhir kita memiliki angka 5. Array atau data ini adalah data yang berurut ya. Setelah ini kita akan lanjut dengan penganalogian metode insertion sort.
Nah, di sini pada data ini kita akan menganalogikan angka pada indeks 1 sebagai variabel sementara atau Y yang sebelumnya kita sudah saya jelaskan di algoritma. Nah, kita letakkan variabel sementaranya di bawah. Kemudian kita bandingkan dengan indeks 0 di depannya. Jika variabel sementara lebih kecil daripada indeks 0, maka variabel sementara akan bergeser dan indeks 0 juga akan bergeser ke menempati indeks 1. Dan variabel sementara tadi akan menempati indeks 0. Kemudian kita akan membandingkan angka pada indeks 2 dan indeks 1. Nah, angka pada indeks 2 ini kita jadikan variabel sementara atau variabel simpanan sementara. Kemudian kita bandingkan dengan angka pada indeks 1. Jika angka pada variabel simpanan lebih kecil daripada indeks 1, maka dia akan bergeser. Karena angka pada variabel simpanan lebih besar daripada indeks 1, maka angka tersebut tidak akan bergeser. Nah, angkanya akan kembali kepada tempatnya semula atau di indeks 2. Selanjutnya kita akan membandingkan angka pada indeks 3 dan indeks 2. Nah, angka pada indeks 3 ini akan dijadikan variabel simpanan atau variabel sementara. Kemudian kita bandingkan dengan indeks di depannya, yaitu indeks 2, indeks 1, dan indeks 0. Apakah jika variabel simpanan di indeks 3 ini lebih kecil daripada indeks 2, maka angka tersebut akan bergeser. Kemudian kita bandingkan lagi variabel simpanan dengan indeks 1. Jika variabel simpanan lebih kecil daripada angka di indeks 1, maka angka tersebut akan bergeser. Kemudian kita bandingkan angka di variabel simpanan dengan angka di indeks 0. Jika angka di variabel simpanan lebih kecil daripada yang ada di indeks 0, maka angka tersebut akan bergeser. Nah, kemudian angka-angka tersebut akan menempati variabel secara urut, yaitu angka 9 akan menempati indeks 3, angka 4 akan menempati indeks 2, dan angka 2 akan menempati indeks 1, dan angka pada variabel simpanan akan tersimpan pada indeks 0. Selanjutnya kita akan membandingkan angka pada indeks 4 dengan indeks di depannya, yaitu indeks 3, 2, 1, dan 0. Nah, angka pada indeks 4 ini akan kita jadikan variabel simpanan sementara dan kita bandingkan dengan indeks di depannya. Jika angka pada variabel simpanan ini lebih kecil daripada indeks di depannya, yaitu 3, maka angka tersebut akan bergeser. Nah, angkanya akan bergeser. Kemudian kita akan membandingkan lagi angka pada variabel simpanan dengan angka yang ada di indeks 2. Jika angka yang ada di variabel simpanan lebih kecil daripada angka yang di indeks 2, maka angka tersebut akan bergeser. Kemudian kita bandingkan lagi angka yang ada di variabel simpanan dengan indeks 1. Jika angka tersebut lebih kecil daripada angka yang ada di indeks 1, maka akan bergeser. Nah, karena angka tersebut tidak lebih besar daripada indeks 1, maka dia tidak bergeser dan alias tetap.
Kemudian angka pada indeks 3 akan menempati indeks 4, dan angka pada indeks 2 akan menempati indeks 3, dan angka pada variabel sementara tersebut akan menempati posisi di indeks 2. Kemudian kita akan membandingkan angka pada indeks 5 dengan angka pada indeks sebelumnya, yaitu 4, 3, 2, 1, dan 0. Nah, angka pada indeks 5 ini akan kita jadikan variabel sementara juga. Jika variabel sementara ini lebih kecil daripada angka pada indeks sebelumnya, yaitu 4, maka angka tersebut akan bergeser. Nah, karena angka pada variabel sementara ini lebih kecil daripada indeks 4, maka angka tersebut bergeser. Nah, kemudian kita akan membandingkan angka pada variabel sementara dengan angka pada indeks 3. Jika angka pada variabel sementara lebih kecil, maka angka tersebut akan bergeser. Jika tidak, dia akan tetap. Karena angka di variabel sementara tidak lebih kecil daripada angka yang di indeks 3, maka dia tetap. Kemudian, angka pada indeks 4 akan pindah ke indeks 5, dan angka pada variabel sementara akan menduduki tempat di indeks keempat. Nah, setelah kita melakukan penganalogian tentang algoritma insertion sort tadi, inilah hasil data array yang sudah urut. Sekian dari video kali ini. Jika kalian memiliki pertanyaan, saran, kritik, bisa Anda sampaikan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton.